teman-teman crypto lovers, selamat datang kembali di channel Zulfikar Efek. Nah, belakangan ini banyak trader Indonesia yang kaget karena aplikasi Binance hilang dari Play Store ataupun dari App Store. Bahkan website resminya pun tidak bisa diakses di Indonesia. Banyak yang bingung apa sebenarnya penyebabnya? Apakah Binance resmi diblokir oleh pemerintah Indonesia? Lalu bagaimana cara kita sebagai pengguna bisa tetap mengaksesnya dengan aman? Nah, di video kali ini kita akan coba bahas alasan kenapa Binance diblokir, dampaknya bagi trader di Indonesia, tips cara tetap bisa mengaksesnya, dan juga alternatif action lokal yang legal. Jadi pastikan teman-teman tonton sampai akhir biar dapat gambaran lengkapnya dan tidak terjadi salah paham dalam informasinya. Teman yang ingin belajar seputar cryptocurrency, Mimin sudah buatkan playlist khusus untuk teman-teman yang ingin belajar, yang mana teman-teman bisa cari playlist yang berjudul cryptocurrency sesuai dengan kebutuhan, misalnya tentang exchange, tentang changer lokal, Binance, dan sebagainya. Teman-teman bisa cari. Kalau Binance, teman-teman bisa klik di playlist bagian Binance. Nah, di sini Mimin sudah uploadkan dari beberapa tahun yang lalu, bisa dibelajar secara bertahap. Kemudian ada Trust Wallet, ada juga exchanger kripto terbaik, Indodex, toko kripto, dan sebagainya, ataupun cryptocurrency. Nah, di sini Mimin sudah uploadkan dari beberapa tahun yang lalu. Jadi buat teman-teman yang mau belajar kripto, silakan klik pada playlist, cari sesuai kebutuhan. Apakah mau belajar Indodex, toko kripto, ataupun Binance. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang baru belajar kripto atau baru mengenal tentang trading khususnya di kripto, tentunya mungkin masih bingung apa itu Binance ataupun exchanger daripada kripto itu sendiri. Nah, pertama, mari kita kenalan dulu dengan Binance. Nah, Binance adalah salah satu kripto exchange terbesar di dunia yang berdiri sejak tahun 2017 yang didirikan oleh Changpeng Zhou atau yang dikenal dengan CZ. Nah, platform ini sangat populer karena pilihan koin dan tokennya cukup banyak, kemudian fee trading rendah, fitur sangat lengkap dimulai dari spot, features, staking, hingga NFT market, serta Web3-nya. Makanya tidak heran kalau banyak trader Indonesia yang memilih pakai Binance dibanding pakai platform lokal. Tapi sayangnya sekarang akses ke Binance jadi terkendala di Indonesia atau di beberapa negara lain juga terkena dampaknya. Nah, pertanyaannya, kenapa Binance diblokir khususnya di Indonesia? Alasannya tentu berkaitan dengan regulasi dari Bapepti, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang di bawah oleh Kementerian Perdagangan. Nah, pemerintah Indonesia hanya mengizinkan exchanger kripto yang sudah berizin untuk beroperasi. Kemudian Binance dianggap belum punya izin resmi terkhususnya di Indonesia. Nah, akibatnya akses website Binance diblokir oleh Kominfo dan aplikasi dihapus dari Play Store maupun App Store. Ini sama seperti kebijakan di beberapa negara lain yang juga memperketat aturan kripto. Jadi bukan berarti Binance bangkrut atau scam, tapi lebih ke soal izin dan regulasi pada suatu negara. Nah, saat ini kalau teman-teman mencari di Play Store ataupun di App Store, maka Binance tidak ditemukan, berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya. Nah, lalu apa dampak untuk trader Indonesia? Nah, dampaknya menurut Mimin melihat situasi dan kondisi, banyak
pengguna panik karena tidak bisa login ke akun. Kemudian mungkin beberapa orang yang masih belum terbiasa terkendala sulit melakukan withdraw ataupun trading dan beberapa khawatir dengan keamanan aset mereka. Nah, tapi tenang, bagi yang sudah punya balance di Binance ataupun saldo di Binance ataupun aset yang kalian sudah punya, maka aset tetap akan ada, hanya saja aksesnya memang terhambat karena regulasi dan pemblokiran domain. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Mimin sudah merangkum tips bagaimana cara kita bisa mengakses Binance walaupun dalam keadaan diblokir, yang walaupun kita berada di negara-negara yang diblokir. Tapi sebelum kita bahas ke tipsnya, disclaimer dulu, ini hanya untuk tujuan edukasi. Setiap orang bertanggung jawab sendiri atas resiko penggunaan VPN ataupun APK pihak ketiga. Nah, ada beberapa cara agar pengguna masih bisa membuka Binance, mengupdate Binance, ataupun melakukan trading serta aktivitas transaksi di Binance supaya lebih lancar. Cara pertama tentu harus menggunakan yang namanya VPN. Nah, teman-teman bisa cari di Play Store, ada banyak sekali aplikasi-aplikasi VPN yang dapat teman-teman gunakan. Nah, dengan menggunakan VPN, kita bisa membuka website Binance lewat server negara lain. Pilih VPN terpercaya, jangan yang gratisan sembarangan karena rawan kebocoran data ataupun terkena hack. Kemudian, cara kedua adalah dengan cara menggunakan aplikasi resmi Binance, yang mana Binance masih menyediakan APK yang dapat kita download di website resminya. Oke, jadi teman-teman bisa mendownload di website resminya dan unduh ataupun download hanya pada Binance.com untuk menghindari file palsu ataupun situs-situs yang tidak bertanggung jawab. Nah, terkadang masih ada kendala ketika kita mengakses websitenya seperti ini. Nah, website tidak dapat diakses karena juga berkenaan dengan domain yang diblokir oleh negara Indonesia atau beberapa di negara lainnya. Nah, caranya kita bisa menggunakan alternatifnya, yaitu menggunakan DNS alternatif. Jadi, kadang website Binance bisa diakses lewat DNS publik seperti Google ataupun Cloudflare. Ya, intinya tetap hati-hati, jangan sampai tertipu link palsu yang mengatasnamakan Binance. Nah, untuk cara bisa mengakses dengan opsi DNS server, kalau teman-teman pakai Chrome ataupun pakai browser apapun, ya bisa diakses seperti ini. Ya, caranya teman-teman aktifkan fitur DNS public. Ya, caranya kalau pakai browser bisa klik titik 3, kemudian klik setelan, lalu klik perisai dan privasi. Kalau saya pakai Brave, maka di Brave pergi ke bawah, kemudian cari yang namanya IP public ataupun gunakan DNS aman. Nah, di sini ada beberapa pilihan DNS. Di sini saya pribadi menggunakan Cloudflare, ya. Bisa disesuaikan, bisa public DNS dari Google, Cloudflare, OpenDNS, dan Clean Browsing. Ya, itu kalau menggunakan Brave caranya seperti ini, sehingga langsung bisa diakses website Binance-nya dan teman-teman bisa langsung mendownload Binance di keterangan tulisan ini. Oke, setelah download nanti diinstal dan bisa masuk ke aplikasinya. Nah, kalau teman-teman pakai Chrome, misalnya belum bisa diakses seperti ini, teman-teman boleh klik titik 3, klik ke setelan juga, kemudian privasi dan keamanan, lalu teman-teman cari bagian DNS, ya. Kemudian pilih yang penyedia lain, di sini dapat dirubah menggunakan Cloudflare ataupun apapun yang disesuaikan. Nah, di sini kalau rekomendasi Mimin pakai Cloudflare ataupun Google Public, ya, karena Mimin sudah rubah di Brave, jadi di Chrome tidak pakai. Nah, di Chrome bisa dilihat teman-teman bisa akses, ya, kalau DNS-nya tidak dirubah. Oke. Nah, kalau di Brave ini sudah bisa dirubah karena ininya sudah kita ganti. Itu alternatif selain kita pakai VPN. Nah, selain kalau kita pakai Binance, ada juga alternatif pakai exchange lokal ataupun resmi. Nah, kalau teman-teman tidak ingin ribet pakai VPN atau APK ataupun alternatif lainnya, maka exchanger kripto lokal yang sudah terdaftar di Bapepti bisa juga digunakan. Misalnya seperti Indodex, Toko Kripto, ataupun Pintu, Luno, Reku, dan berbagai aplikasi lain yang juga legal di Indonesia.
Memang fitur dan pilihan koinnya tidak sebanyak Binance, tapi setidaknya lebih aman secara hukum dan mudah dipakai untuk transaksi rupiah. Jadi, kesimpulannya, Binance diblokir di Indonesia karena masalah regulasi dan izin daripada Bapepti. Kemudian, aset tetap aman, tapi aksesnya harus pakai cara khusus seperti VPN, aplikasi resmi, ataupun menggunakan DNS alternatif. Nah, untuk opsi yang lebih legal, teman-teman juga bisa pakai exchanger lokal seperti toko kripto ataupun Indodex. Nah, kripto Indonesia memang semakin ketat aturannya, jadi sebagai trader kita harus pintar beradaptasi. Kalau teman-teman berpengalaman atau tips lain soal Binance, silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia trading, kripto, dan forex. Oke, cukup sekian informasinya supaya durasi tidak terlalu panjang. Mimin mohon maaf kalau ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Kita cukupkan sampai di sini. Selamat belajar, semoga bermanfaat dan salam profit.